Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Nizma Hayati dengan NIM 2511111220036 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem Europoetika atau lebih dikenal juga dengan sistem urinaria dengan dosen pengampu saya, yakni yang terhormat Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Langsung saja ke pembahasan. Sistem Europoetika atau lebih juga dikenal dengan sistem urinaria itu adalah sistem fisiologis yang bertanggung jawab terhadap proses filtrasi darah, regulasi komposisi cairan tubuh, serta eliminasi produk sisa metabolik melalui pembentukan urin. Sistem Europoetika itu memiliki 4 komponen utama atau 4 organ utama. Yang pertama itu ada ginjal yang berperan sebagai organ utama filtrasi, kemudian ada ureter yang menjadi pembawa urin menuju vesika urinaria, kemudian ada vesika urinaria. Vesika urinaria merupakan organ yang menjadi tempat penyimpanan sementara bagi urin. Kemudian yang keempat ada uretra. Uretra ini merupakan saluran akhir dari urin untuk akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Organ yang pertama itu ginjal. Ginjal itu merupakan organ yang berfungsi untuk memfilter darah, mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk urin. Ginjal juga berperan untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Selain itu, ginjal juga berfungsi untuk menghasilkan eritropoietin untuk pembentukan sel darah merah dan mengaktifkan vitamin D agar tubuh bisa menyerap kalsium. Anatomi dari ginjal sendiri itu ginjal itu ada sepasang di bagian kiri dan juga kanan. Ginjal itu berbentuk seperti biji kacang dengan korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Medulanya itu berisi piramida ginjal yang mengalirkan urin ke kaliks lalu ke pelvis renalis. Ginjal ini memiliki nefron yang terdiri dari glomerulus dan tubulus yang memproses filtrasi darah. Ginjal itu mendapatkan suplai darah dari arteri renalis untuk kemudian kembali dialirkan melalui vena renalis. Ginjal itu terletak di kedua sisi tadi yang sudah saya singgung, itu tepatnya di kedua sisi tulang belakang pada area tumbal. Kemudian untuk strukturnya sendiri itu ada struktur eksternal dan juga internal. Di struktur eksternal ginjal itu terdiri dari 2 fasies dan 2 margo. 2 fasiesnya itu ada fasies posterior dan fasies anterior. Yang membedakan antara fasies posterior dengan fasies anterior itu adalah pada fasies posteriornya itu cenderung permukaannya lebih datar dibandingkan fasies anterior. Kemudian untuk kedua margonya ada margo medialis dan juga margo lateralis. Untuk yang membedakan antara margo medialis dengan margo lateralis itu terdapat pada margo medialis yang memiliki struktur-struktur, sedangkan pada margo lateralis itu tidak ada struktur-strukturnya. Struktur-strukturnya itu seperti vena, pelvis renalis, dan arteri. Kemudian pada struktur internal ginjal itu ada korteks renalis dan juga medula renalis. Korteks renalis itu merupakan bagian yang berwarna lebih terang, sedangkan medula renalis itu merupakan bagian pada ginjal yang memiliki warna lebih gelap. Selain kedua itu juga ada basis piramida renalis, ada calyx renalis minor dan calyx renalis mayor. Selain itu juga ada pelvis renalis. Seperti yang terlihat di gambar di sebelah kanan itu juga beserta tunjukannya. Untuk bagian yang warnanya lebih terang itu adalah korteks renalis, kemudian yang lebih gelap itu adalah medula renalis. Organ selanjutnya itu ada ureter. Ureter adalah saluran yang berbentuk tabung yang berfungsi untuk membawa urin dari ginjal menuju ke kandung kemih atau vesika urinaria. Panjang ureter itu sekitar 25-30 cm dan terletak di bagian kiri dan kanan tubuh. Ureter itu termasuk
ureter itu masuk ke kandung kemih atau vesika urinaria tadi melalui celah kecil yang mencegah supaya urinnya itu tidak kembali ke atas atau kembali ke ginjal. Untuk anatominya sendiri itu ureter terbagi menjadi 3 pars atau 3 bagian. Yang pertama itu ada pars abdominalis. Pars abdominalis ini terdapat di dekat ginjal, berada di daerah perut sesuai dengan namanya. Kemudian yang kedua itu ada ureter pars pelvica yang berada di daerah panggul, dan yang ketiga itu ada ureter pars intramolaris yang berada di dekat vesika urinaria atau kandung kemih. Organ yang ketiga itu adalah vesika urinaria atau lebih dikenal juga dengan kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria ini merupakan kantong berotot yang menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ketika dirasa sudah penuh. Organ ini terletak di rongga panggul. Vesika urinaria itu menerima urin dari kedua ureter dan mengeluarkannya melalui uretra. Jika kamu sudah merasa ingin buang air kecil, itu dia akan mengeluarkannya itu ketika dia sudah penuh, sehingga nanti akan ada rasa atau keinginan untuk buang air kecil. Untuk anatominya sendiri itu pada vesika urinaria terdapat trigonum vesicae atau biasa juga dikenal dengan trigon of Leyder atau TOB. Kedua titik di bagian atasnya itu disebut ostium ureteris yang menjadi waduk awal. Kemudian satu titik di bagian bawahnya itu disebut ostium uretra internum sebagai tempat keluar dari urinnya ini. Vesika urinaria itu memiliki puncak yang disebut apex vesicae yang menonjol. Kemudian ada uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin dari vesika urinaria ke luar tubuh. Uretra sendiri itu memiliki panjang yang berbeda pada pria dan juga wanita. Pada wanita itu cenderung lebih pendek dan juga lebih lurus, sekitar 3-5 cm, sedangkan pada pria itu cenderung lebih panjang dan melewati prostat serta penis pada pria dengan panjang sekitar 18-20 cm. Uretra itu memiliki sphincter yang mengatur aliran urin pada saat miksi atau proses pengeluaran urin. Anatominya sendiri, yang pertama itu terdapat pada pria. Uretra pada pria itu memiliki panjang sekitar 18-20 cm dan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada uretra prostatica yang melewati kelenjar prostat. Kemudian ada uretra membranacea yang melewati diafragma urogenital, dan yang terakhir ada uretra spongiosa yang berada di dalam korpus spongiosum penis hingga mencapai meatus urinarius di ujung glans. Selanjutnya ada anatomi uretra pada wanita. Anatomi uretra pada wanita sendiri itu cenderung lebih pendek ya, dengan panjang sekitar 3-5 cm dan letaknya itu berada di belakang semifis pubis. Saluran ureter pada wanita ini berjalan lurus dari vesika urinaria menuju meatus urinarius yang berada di antara klitoris dan introitus vaginae. Dinding dari uretra sendiri itu terdiri dari mukosa, jaringan ikat, dan lapisan otot yang membantu untuk mengalirkan aliran urin sehingga tidak terjadi penyumbatan dan sebagainya. Kemudian uretra pada wanita itu dikelilingi oleh jaringan periuretra yang memberi dukungan agar uretra itu tetap stabil pada saat miksi. Miksi sendiri itu merupakan proses pengeluaran urin dari dalam tubuh menuju keluar. Seperti bisa dilihat pada gambar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.